yang kami hormati. Undang-undang Omnibus Law itu adalah titipan asing bisa katakan demikian. Tidak cocok dengan diterapkan di negara kita yang berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Banyak buruh akan menjadi korban PHK tanpa pesangon. Banyak buruh akan mendapatkan sebuah ketidakadilan dengan gaji yang tidak terlalu. Mereka dikerjakan bagaikan mesin. Mereka manusia sama seperti kita. Itu adalah lima tuntutan persoalan yang ini menjadi tuntutan bersama seluruh rakyat Indonesia, termasuk kita yang ada di Kabupaten Bogor hari ini. Dan ini pula harus ditanggapi secara serius oleh stakeholder kita yang ada di Kabupaten Bogor. Kemudian kita masuk pada usul daerah yang akan dibacakan oleh kawan itu. Silakan kawan itu untuk membacakan di dalam. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat kawan-kawan? Masih semangat kawan-kawan? Saya tes semangatnya. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Hidup rakyat Indonesia yang bernama. Pertama, saya atas nama Eko Ardiansa, wakili dari Barisan Masyarakat Indonesia, menyampaikan bela sungkawa terhadap situasi negara yang masih mencekam hari ini kawan-kawan. Situasi negara yang sampai hari ini menjadi alat kekuasaan bagi segelintir individu kawan-kawan. Situasi negara hari ini tidak datang tiba-tiba. Situasi negara hari ini atas dasar akomodasi kehidupan rakyat hari ini kawan-kawan. Hidup rakyat telah disampaikan oleh kawan saya tadi bahwa itulah menjadi kemudian isu secara nasional. Saya coba menyampaikan beberapa isu daerah hari ini. Jadi jika saya menyampaikan, yang pertama, mendesak DPRD dan Bupati Bogor segera melakukan sidang terkait kenaikan gas LPG dan TBB bersubsidi. Jelas kita lihat secara bersama TBB subsidi yang sumber dari pajak rakyat, LPG yang bersumber dari pajak rakyat hari ini, yang akan kemudian mesti harus kembali ke rakyat itu sendiri. Sepakat. Yang kedua, mendesak Bupati Bogor supaya membuat peraturan bupati tentang pelindungan petani. Kita tahu sendiri bahwa Pergub nomor 9 tahun 2003 sudah dikeluarkan. Akan tetapi sebagai eksekusi pelaksana dikatakan oleh partai, dia mesti diperkuat oleh peraturan bupati. Undang-undang ataupun peraturan pelindungan petani merupakan hak pokok petani hari ini. Dan kemudian seluruh rakyat kelas tani mereka mendapatkan jaminan hukum yang pasti dari rakyat. Yang ketiga, mendesak Bupati Bogor dan Bogor untuk segera mengatasi masalah stunting di Kabupaten Bogor. Kita tahu sekali lagi bahwa persoalan stunting menjadi persoalan krusial. Dan stunting menjadi persoalan yang berat rakyat hari ini. Sepakat kawan-kawan. Yang keempat, mendesak Bupati Bogor agar transparansi dan akutabel terkait dana BPJS. Yang kelima, mendesak Bupati Bogor dan DPR Kabupaten Bogor untuk bertanggung jawab memberikan solusi terkait penggusuran
dikasih oleh rakyat, tetapi kita dipilih oleh rakyat, semestinya berpihakan yang mesti terhadap rakyat hari ini. Bukan lagi bicara soal bagaimana rasa pasca pemenangan Bupati hari ini. Sepakat rakyat Depok. Mungkin dari itu silakan ditanggapi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan DPRD akan segera meneruskan aspirasi dari isu nasional ini dengan menyampaikan surat kepada pihak terkait sesuai dengan tuntutan yang disampaikan oleh adik-adik dan mahasiswa yang ada di Dopo ini. Misalnya, segera sahkan RUU perampasan aset, karena pengesahan ini ada pada pihak Bapak Presiden, ya, maka kami juga akan bersurat kepada Bapak Presiden. Kemudian yang kedua, mendesak Presiden agar segera mengeluarkan Perpres pembatalan kenaikan pajak dan tunjangan DPR. Maka menyikapi tuntutan ini, ada juga surat yang diajukan pimpinan DPR untuk meneruskan tuntutan ini kepada Bapak Presiden. Artinya sudah ada 2 surat. Kemudian berikutnya, segera lakukan reformasi di tubuh Polri. Maka surat ini juga akan dibuat oleh pimpinan DPD bersama anggota untuk juga berkirim kepada Bapak Kapolri perlunya melakukan reformasi. Kemudian yang keempat, segera copot Kapolri, karena ini juga surat yang akan ditujukan kepada pencopotan yang merupakan kewenangan Bapak Presiden. Maka surat ini yang keempat akan ditujukan kepada Bapak Presiden untuk meneruskan tuntutan adik-adik dan mahasiswa. Kemudian yang kelima, segera sahkan rancangan undang-undang ketenagakerjaan tanpa skema Omnibus Law. Karena pengesahan dan penetapan ini dalam rapat paripurna DPR RI, maka surat yang kelima ini akan diajukan, dibuat oleh pimpinan DPRD dan anggotanya untuk ditujukan kepada pimpinan DPR RI perihal segera mengesahkan rancangan undang-undang ketenagakerjaan tanpa skema Omnibus Law. Bagaimana dengan surat ini? Karena ini juga mendesak sesuai dengan keinginan adik-adik, kami pun juga akan berusaha untuk segera menindaklanjuti dengan membuat surat ini. Demikian tanggapan dari isu nasional yang diajukan oleh adik-adik mahasiswa. Antun, izin pimpinan Antun. Antun. Ya. Harapan kami pekerja DPRD, karena ini adalah isu nasional, kami ingin ada 2 surat ketangan bersama dengan kami. Kita lewat pos untuk kirim yang pertama, dan ini pribadi DPRD itu harus kami lihat langsung supaya kami tahu apakah benar DPRD mengirim atau tidak. Itu pertama, bersama dengan teman-teman. Ada panah. No, jawab please ito inan. Belum itu. Maaf, 30 anggota DPR wajib tanda tangan terkait dengan tuntutan kami, Pak Ketua. Itu Oke, kami ingin lihat langsung proses pengirimannya dan buktinya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, alhamdulillah pada siang hari ini kita berada di depan gedung DPRD Kabupaten Dombo dalam rangka adik-adik semua menyampaikan keluhan, keresahan, dan mewakili masyarakat Dombo dalam rangka menyampaikan aspirasi. Sangat saya cukup bangga karena sejatinya keberadaan adik-adik semua adalah pewaris daripada bangsa ini. Di pundak adik-adik semuanya telah diletakkan tongkat estafet. Maka oleh karena demikian, berjuanglah secara murni, berjuanglah secara utuh, berjuanglah secara suci demi atas nama bangsa dan rakyat. Saya dan juga adik-adik semuanya. Kemudian kedua, beberapa tuntutan ini yang menjadi kewajiban kepala daerah dalam rangka mengambil sebuah kebijakan untuk mensejahterakan rakyat. Yang pertama
adalah soal kelangkaan LPG. Ini sesungguhnya adalah menjadi masalah nasional, bukan saja persoalan yang ada di Kabupaten Dompu ini. Kalau kita uraikan persoalan LPG ini, sebenarnya banyak beberapa faktor. Ya, namun kita tidak mengambil daripada apa saja sih yang menjadi kelangkaan ini. Tahu saja adik-adik sekalian, kalau harus kita tahu seberapa banyak luas lahan garapan bawang kita di Kabupaten Dompu ini hari ini sudah pada menggunakan gas LPG untuk menarik air, tidak lagi seperti dulu pakai diesel dan itu. Ini sesungguhnya adalah telah mengambil sebagian daripada air kita. Namun Bupati tidak menafikan itu, tidak mau mempermasalahkan itu karena itu juga adalah bagian daripada masyarakat kita. Lalu beberapa hari yang lalu Bupati telah ke kementerian menemui Dirjen SDM. Alhamdulillah dari awal kita 2024 itu 6.429 ton jatah atau kuota yang di Dompu ini untuk gas LPG. Nah, untuk tahun 2025 sebanyak 6.590 ton. Artinya ada kenaikan 2,5%. Sekali lagi, ada kenaikan 2,5% atau 161 ton. Mudah-mudahan penambahan daripada kuota ini akan menjawab daripada kelangkaan kita yang terjadi di hari ini. Oleh karena demikian, alhamdulillah saya selaku kepala daerah di hari ini tidak tinggal diam, adik-adik semua, anak-anak semuanya. Sudah 6 bulan ini saya hilir mudik mengemis di luar sana agar bagaimana persoalan-persoalan dinamika Dompu ini dapat kita urai satu persatu. Kemudian yang kedua membuat perbu perlindungan petani. Ya, tentu saja adik-adik semuanya, kalau ini terpenuhi tentu kenaikan karena kelangkaan. Kalau barang itu tidak langka, yakin saja harga itu akan kembali stabil. Ya. Kalaupun itu masih yang nanti kita buatkan satgas dalam rangka bagaimana mengamankan harga ini. Itu sepakat adik-adik. Karena kita sering berita, sering tahu kapal batu dan gasnya mati di tetapi ketika hal gasnya atau masih kita menunggu kok cepat habis gasnya kok naik juga 25.000 di Indonesia itu diperintahkan yaitu itu bukan karena kelangkaan tak tahu lah entar dia jual di terbulan atau memang pengajar tapi Bupati kenapa kami dasar menista beta bahasanya telah lengkap sitak masuk kebijakan. Artinya kita sitak hari ini bersama-sama kita buat satgas, tidak usah pakai orang lain, tidak usah pakai kita atau orang kita pakai anak-anak kita ini yang punya kepedulian. Saya yakin anak-anak pemuda ini pasti membantu kita, apalagi program ini adalah program untuk membantu Indonesia kita. Artinya satgasnya harus kita Bapak tuh siapa atau tidak gitu. Selama ini sudah kita tawarkan terus itu. Satgas pemilu saja kami tidak dilibatkan, satgas petani saja tidak dilibatkan. Kenapa? Kok pakai orang lain yang tidak becus? Katanya, ayo hati-hati bantu saya gitu. Terus kasih kami mau bantu kalian, tidak bisa diajak ke kompromi dulu. Tidak diajak untuk berparipurna juga ini. Apa ini? Coba kali matur deh. Bupati BPN sama melanggar kasih selalu KCR. Kamu tapi tahu dia bermain di media sosial kok. Banyak dia tabrak ke masyarakat. Tapi bukan solusinya di media sosial. Ayolah, gak usah ngomong kita sih. Sama izinnya segera selesai. Iya. Harus sampai kalau bisa mata deh satu hari. Betul lah. Antara sulit. Barang landa pelele kan 50 sebuah. Kemudian mata jalan sama. Melonjaknya harga gas LPG itu sebenarnya bukan karena kelangkaan, tapi karena ada permainan baik itu dari teman-teman Pertamina maupun
harga gas LPG yang ditetapkan dalam undang-undang itu sudah jelas dan tertera harganya hanya sekitar hanya Rp18.000. Tapi pengecek atau telah melakukan kenakalan itu ada yang jual 23.000, ada yang jual 25.000, bahkan sampai 30.000 sekalipun, karena mereka berani menjual dari tangan ke satu, 50. tangan kedua, tangan ketiga, bahkan sekalipun mereka melakukan penjualan harga LPG itu 50.000. Salah satu lagi terkait masalah pupuk subsidi. Ini dengan alasan waktu itu kita sudah tahu terkait persoalan pupuk ini yang sudah jelas penetapan harga pupuk subsidi itu yang ditetapkan oleh undang-undang itu yang urea tentu sudah 112.000. Tapi justru sebaliknya hari ini Pak Bupati, Bapak Ketua yang kami hormati, itu pupuknya memang sudah ada aturan yang jelas. Dengan alasan kenapa mereka ini menaikkan atau meningkatkan harga pupuk ini dengan alasan karena sewa mobil dan lain sebagainya, padahal sudah jelas sewa mobil dan buruh sudah ditanggung oleh negara itu sendiri. Mungkin itu saja yang saya kembalikan. Adik-adik saya, DPRD merespon, nanti kita koordinasi terkait dengan bagaimana pelibatan adik-adik pengawasan ya. Baik, terima kasih. Itulah adik-adik semua kenapa kita ada di sini. Agar segera kita cari jalan keluarnya. Kita tingkatkan pengawasan. Ya, di samping daripada hal tadi, hal yang kedua yang harus kita lakukan adalah tingkat pengawasan. Lalu permintaan adik-adik untuk pelibatan diri, kami sangat sepakat. Namun nanti kan kita lihat, ya kan, bagaimana regulasinya, apakah itu dibenarkan atau boleh. Kami sepakat untuk itu. Segera harus itu. Ya, saya tidak punya beban. Ya kan, kalau itu melanggar, hari itu juga kita akan sikap. Beranilah diberikan hukuman pidana. Jika berani Pasti berani lah. Karena pidana ini kan berbicara aturan, kalau melanggar aturannya mencabut izin saja. Yang lucu. Saudara pribadi, kalau mau dipakai untuk diri, tapi memang Kami ini bukan MST lagi. cuma persoalannya kita bangkitkan atau merasa dong kita nanti dibuka dan masuk keluar kita mau buat ini responsif ya lain oleh tim kita kepada lawan kita betul kita bisa jadi punya berapa level pengetahuan segera pasti segera kita ngobrol maka tidak berhenti karena pasangan ini kita kenal pasti kita tahu siapa saja kata-kata yang dikasih ke sana itu. Jadi kita anggap dulu ya. Tambah lagi betul turun. Pakai 50, 20, semuanya ya harga gas. Orang-orang dulu ada tebel ni. Iya. 55. Nilai berapa? 55. Naik. Tolong kuat ke sana. Kemudian kita beranjak ke poin 2. Hari ini adik-adik semua produk ini lagi digarap, jadi boleh dicek di bagian dukun lagi berproses hari ini lagi berproses, tidak usah khawatir ya. Jadi pergub ini lahir atas turunan daripada Perda Pedoman nomor 9. Insya Allah sekarang lagi dalam proses. Kemudian lebih lanjut masalah stunting. Minta perhatian adik-adik semua, stunting adalah Bengkulu menjadi nomor 4 secara nasional. Stunting kita tuh nasional. Kemarin
tapi kita tidak mau bandingkan dengan daerah lain. Artinya hari ini kami bersama dinas-dinas bagaimana kita mencoba saat ini menangani ini lebih kepada lokus titik-titik tertentu yang sudah terdeteksi agar dompu bisa di bawah 14%. Kami targetkan 2025 itu di angka 12%. Itu alhamdulillah saat ini kita di angka 4 nasional. Ya. Kemudian masalah dana bagi hasil cukai tembakau. Adik-adik sekalian yang saya cintai bahwa dana cukai ini ada peruntukannya jelas bagi petani tembakau, kemudian bisa bergeser ke kesehatan lewat BPJS Kesehatan, bisa juga dialokasikan ke tenaga kerja lewat BPJS Tenaga Kerja. Alhamdulillah sampai 6 bulan ini sudah luar biasa, kami telah mengakomodir BPJS Kesehatan dan BPJS Tenaga Kerja lewat dana BPHC. Nanti bisa kita duduk bersama lagi dengan Dinas Pertanian. Namun ini regulasi peruntukannya sudah jelas, kelompok tani dan lain sesuai dengan peruntukan masing-masing. Dengan demikian, saya minta percayakan kepada dinas terkait dalam rangka bagaimana menyalurkan dana bagi hasil cukai tembakau ini. Kemudian lebih lanjut soal penertiban. Jadi ini adik-adikku sekalian, soal penertiban ini sebenarnya bukan digusur, ya, lebih kepada penertiban. Ada dua hal yang berbeda, tapi tidak bisa dipisahkan adik-adik sekalian. Di satu sisi kita butuh kota dan kabupaten kita ini yang bersih, rapi dan indah. Kemudian hal yang kedua adalah kewajiban bagi pemerintah menjamin atas kesejahteraan rakyat. Lalu baru khusus itu loh, ada rencana besar kami hari ini di 2025 akan kami bagikan 60 rombong, ya, sehingga para ukm kita tidak lagi membangun secara permanen di trotoar, karena trotoar itu adalah hak pejalan kaki, jadi jangan lagi dirampas oleh kaki lima. Dengan rombong itu bisa dibawa pulang. Yang kedua, untuk ukm lain, kami hari ini di 2026 sudah berencana, sudah tahapan, sudah ada anggaran dan lain, akan bangun food court atau central food yang ada di sini. Ya, food center untuk mengakomodir itu supaya tidak lagi masyarakat yang mengganggu keindahan kota. Itu adik-adik semuanya. Ini begitu, berikan saya waktu untuk terus bekerja, dorongkan saya, berikan masukan ya, tentang hal ini. Alhamdulillah saya baru 6 bulan ini ya, belum banyak memberikan kepuasan, belum banyak yang bisa lakukan terhadap adik-adik sekalian. Karena anggaran 2025 ini adalah anggaran yang harus kewajiban bagi saya untuk dijalankan, karena itu sudah diketok oleh pemerintahan sebelumnya. Nah, ini gambaran kecil adik-adik semuanya, mohon dipahami dan terus kawal kami, berikan masukan agar apa yang jadi janji-janji kami ini bisa terselesaikan. Yang terakhir masalah pupuk. Pupuk hari ini sudah menambah kuota dengan semuanya. Tahun lalu 15.000 ton, hari ini menjadi 30.000 atau naik 30,80%. Jadi pupuk kita sudah tidak lagi menjadi persoalan. Kalaupun ada dinamika, itu seperti yang disampaikan tadi, ada permainan-permainan daripada pengecer yang harus segera kita terpaksa. Ya, kita lanjuti. Berani dah. Rahasia. Berani. Kalau itu menyalahi aturan, Kami pegang itu. Anda punya beban. Baik. Terima kasih.